Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana. Hari ini cuaca memang cerah, tapi untuk mereka nelayan tradisional kita hari ini sebagian besar tidak pergi melaut karena menurut mereka arus laut terjadi persilangan. Jadi di bagian permukaan itu berbeda dengan arus yang ada di bawah permukaan. Jadi hal biasa di kawasan sepanjang pantai ini ada banyak biduk-biduk nelayan hanya terparkir di pantai. Hari ini saya berada di salah satu lebuhan kelompok nelayan tradisional kita yang ada di sekitar pusat kota Periaman. Ada lebuhan 4 kelompok nelayan di bagian utara pantai Gandoria. Ada kelompok nelayan Baliak Muaro, kemudian ke arah selatan dari kawasan utama pantai Gandoria ada labuhan kelompok nelayan Putra Bahari bertepatan di belakang Masjid Nurul Bahari pantai Gandoria. Kemudian dari labuhan kelompok nelayan Putra Bahari ini, arah selatannya lagi ada kelompok nelayan Pasie Sepakat. Di antara Kelurahan Pasie dengan Kelurahan Long, itu juga terdapat labuhan di sekitar Taman Anas Malik, labuhan kelompok nelayan Riak Laut. Jadi kalau lagi musim tidak turun melaut ini, maka sebagian besar ya ada nelayan-nelayannya yang memang tidak berkegiatan, tapi ada juga nelayan-nelayan diberi menggunakannya sebagai suatu kesempatan dalam merawat biduk-biduk mereka ini. Jadi biduk-biduk ini terbuat dari bahan kayu ya. Jadi pada saat musim tidak turun melaut, mereka mengisi waktu mereka dengan memperbaiki biduk-biduk yang menjadi alat untuk pergi melaut. Oke, para sahabat YouTube dan saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya berada di labuhan kelompok nelayan Putra Bahari. Jadi kita akan lihat di mana nelayan kita Andi Ama pada hari ini memperbaiki biduknya yang katanya dalam situasi bocor. Ini dia biduknya yang sudah dibawa ke pantai. Sudah dibuka jadiaknya dan aksesoris-aksesorisnya dibongkar ya. Sementara yang ini adalah biduk berbahan fiber. Oke, kemudiannya dibuka juga.
Kalau beberapa tahun yang lalu, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, pelabuhan kelompok nelayan Putra Bahari ini, anggotanya yang melaut ya, juga biduk-biduk yang terparkir di sini dapat dilihat. Ini termasuk salah satu pelabuhan yang teramai ya. Jadi banyak nelayan-nelayan tradisional yang telah berpengalaman berlabuh di sini. Sayang sekali, itulah namanya musim berganti, tahun bertukar. Di labuhan ini sekarang hanya tinggal beberapa orang saja. Di labuhan ini dulunya juga ada setiap pagi itu akan jangkar kapal bagan, di mana kapal bagan ini berangkat pada waktu siang ke laut, melakukan aktivitas menangkap ikan pada malam hari. Pada saat pagi itu sudah hadir di depan labuhan ini, dan kegiatan bongkar ikan selalu mengundang keramaian di sini, baik para pedagang ikan ataupun mereka-mereka yang hidup mengandalkan dari tepi ombak dan dari melaut. Jadi nelayan-nelayan tradisional ini juga diuntungkan mendapat umpan ya dari kapal bagan, ataupun bagi teman-teman nelayan yang berada di darat ya juga terbantu untuk mendapat ya, walaupun sekedar hanya untuk belanja harian dari aktivitas dengan kehadiran kapal bagan di labuhan ini. Namun sekarang labuhan ini sudah tidak ada lagi kapal bagannya, sehingga kesepian itu semakin terasa pada aktivitas pagi hari maupun siang dan sore. Kemudian juga nelayan-nelayan yang berpangkalan di sini pun juga ada yang sudah berpindah, kemudian juga ada yang sudah mendahului kita. Jadi ya, itulah perjalanan dari sebuah kehidupan, bahwa semuanya silih berganti. Ada ramai, ada sepi. Yang terlihat ini adalah pondok nelayan kelompok nelayan Putra Bahari. Kalau dulunya hanya pondok sederhana saja, ya dibangun dengan bersama-sama ya. Tapi bangunan yang tampak sekarang ini adalah bangunan yang dibangun oleh pemerintah. Tapi saya dengar dari teman-teman yang menghuni pondok ini sudah terjadi di sana sini kebocoran. Jadi sudah tidak terasa nyaman ya. Namun setiap hari ada saja nelayan-nelayan yang menempatinya ya, yang membersihkannya agar menjaga lingkungan ya. Seperti yang terlihat pada saat ini, lingkungan ini disapu bersih. Kemudian ada juga di pondok ini sudah pernah dibangun sumur nelayan ya. Nah, ini dulunya cukup banyak dimanfaatkan oleh mereka yang berwisata ke Pantai Gandoria. Jadi banyak terbantu dengan adanya sumur nelayan ini. Memang pada saat ini sudah terlupakan. Ya, itulah kembali kita bercerita tentang perjalanan sebuah musim, di mana pada dahulunya cukup banyak dibutuhkan, namun akan ada waktu terlupakan. Inilah suasana yang terlihat di kawasan Pondok Nelayan
Putra Bahari pada waktu siang ini, di saat bagi para nelayan ini tidak waktu yang tepat untuk pergi melaut. Nah, jadi nelayannya sendiri pun jumlahnya sekarang sudah amat terbatas para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Nah, sehingga suasana ramai, cengkrama, nongkrong-nongkrong di pondok nelayan ini memang sebuah kenangan yang sulit juga untuk kembali diulang. Nah, jadi kalau dulunya ini tanaman tapak kuda ini hampir tak terpenuhi pasir ini. Jadi hampir kita tidak melihat tanaman ini karena hampir setiap hari selalu dibersihkan. Namun walaupun ada tanaman tapak kuda ini pada saat sekarang itu justru juga mengundang keindahan seperti yang terlihat di dalam rekaman kita kali ini. Betapa hijaunya ya kawasan pantai, cuma hanya kesepian ini yang tidak dapat dilerai. Hanya satu dua nelayan kita yang tetap bermukim di sini dan tetap berangkat di sini, pulang ke sini dengan hasil tangkap yang sangat terbatas. Alhamdulillah pada siang ini memang terang matahari cukup menggiurkan ya, dan ombak pun terlihat jinak. Nun di sana ada terlihat seorang ibu sedang menemani anaknya yang bermain ombak. Juga terlihat Pulau Ujung dan Pulau Tengah di dalam frame kita ini, sementara yang Pulau Ansoduo yang terlihat ini tepat berada di depan dermaga apung yang tidak terpakai. Yang terlihat ini ya para sahabat YouTube, ini yang akhir-akhir ini menjadi salah satu spot memancing bagi para mancing mania. Pada saat sekarang yang terlihat hanya satu orang itu di kejauhan berada di ujung dermaga apung itu. Beberapa hari kemarin kawasan pantai ini terbilang kotor ya, karena ada banyak sampah di sini. Tapi sampah-sampah itu merupakan hasil dari hempasan ombak karena angin musim ya. Jadi dibawa ke pantai ini, sampah-sampah itu lenyap ya. Kalau tidak salah itu saya lihat di kawasan Pantai Gandoria, di kawasan utama itu dekat Kemuaro itu sempat juga terjadi penyebaran sampah yang dibawa oleh ombak. Mudah-mudahan sekarang sudah bersih. Jadi saya belum lihat situasinya kawasan pantai di dalam kondisi beberapa hari terakhir ini. Oke para sahabat YouTube dan dusana-dusana, inilah ombak pada waktu siang ini di kawasan Labuhan kelompok nelayan tradisional Putra Bahari. Oke, salam dari pantai.
Jadi untuk mengantisipasi kebocoran dari sebuah biduk, itu nelayannya akan menambal dengan dama, ada damar dalam bahasa Indonesianya ya para sahabat YouTube. Nah ini setelah damarnya diaduk dengan minyak tanah ya, yang kemudian dijemur dulu untuk tidak terlalu cair ya, jadi ada lengket-lengketnya ya, macam getah ya. Dan memang damar ini berupa dari hasil getah ini yang telah diproses. Nah, jadi damar ini nantilah yang akan menambah, yang akan dipasang sebagai tambalan untuk mengantisipasi biduk jangan bocor. Bagian bawah dari biduk ini disebut dengan sampo. Jadi sering terjadi kebocoran, maka diberi damar, kemudian setelah damarnya dipasang lagi dengan sengplat. Nah, namanya di sini disalui atau dibalut ya. Nah, ini akan mengurangi risiko bocor. Kerusakan yang terjadi di biduknya selalu dikerjakan oleh nelayannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Andi Ama, di mana biduknya sering bocor.